Baiklah, perkenalkan, nama saya Friska Destalia Lumban Batu, MPM 1901010126, berasal dari grup 2. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi PGSD Stambuk 2019-2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan judul video pada kali ini yaitu membandingkan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan dikhususkan kepada proses pembelajaran terhadap peserta didik menggunakan penelitian ilmiah atau menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Mari kita simak penjelasan dari saya. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama. Saya akan memaparkan pengertian dari TCL dengan SCL, yaitu 1 TCL atau Teacher Center Learning. Teacher Center Learning merupakan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru. Artinya, gurulah yang menentukan bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran itu, dikarenakan guru merupakan satu-satunya sumber ilmu peserta didik, sehingga peserta didik harus fokus terhadap materi yang diterangkan oleh guru tersebut. Dan yang kedua ada SCL atau Student Center Learning. Student Center Learning adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di sini guru tidak lagi ikut terlibat atau tidak terlalu ikut terlibat lagi kepada proses pembelajaran siswa tersebut. Di sini siswalah yang lebih aktif untuk menggali atau mencari informasi untuk menambah wawasannya. Dan saya masuk ke bagian kedua, saya akan menjelaskan perbedaan dari TCL dengan SCL. Yang perbedaan pertama di bagian Teacher Center Learning yaitu posisi guru sebagai transfer of knowledge. Transfer of knowledge adalah guru di sini berperan untuk mentransfer wawasannya kepada siswa. Sementara perbedaan di SCL atau Student Center Learning yaitu posisi guru sebagai fasilitator atau motivator. Di sini guru tidak mentransfer wawasannya, tetapi guru hanya memfasilitasi atau guru hanya memantau serta memberikan motivasi bagi peserta didik. Dan di perbedaan kedua di bagian Teacher Center Learning, one way traffic, artinya proses pembelajaran itu hanya berada terhadap satu arah saja, tidak ada timbal balik, tidak ada peserta didik memberikan pendapat atau masukan, tidak. Dan perbedaan kedua di Student Center Learning di sini two-way traffic. Di sinilah terjadi saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik. Dan perbedaan ketiga di Teacher Center Learning lebih menekankan kepada penguasaan materi. Di sini dikarenakan hanya guru satu-satunya pentransferan atau tempat pembagian ilmu, di sini peserta didik harus lebih menguasai materi-materi yang diberikan oleh guru tersebut. Sementara perbedaan ketiga di Student Center Learning, di sini siswa yang lebih aktif untuk menggali informasi untuk menambah wawasannya. Siswa yang mencari di berbagai media-media sosial ataupun media internet, siswa yang menambahkan wawasannya sehingga dia dapat memiliki wawasan yang cukup atas pertanyaan atau materi yang nantinya akan dipaparkan oleh guru tersebut. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara guru mengelola aktivitas pembelajaran SCL, yaitu yang pertama, guru membuat rancangan mata pelajaran berdasarkan kurikulum siswa dan juga sarana dan prasarana yang ada. Dan yang kedua, guru melaksanakan proses pembelajaran dengan cara membentuk peserta didik dalam berdiskusi kelompok atau dalam studi lapangan. Dan yang ketiga, ada guru mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan program pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tersebut.
Lalu, bagaimana penerapan SCL dengan menggunakan problem based learning dalam belajar online atau daring? Di sini saya akan menjelaskannya bagaimana contoh penerapannya. Baiklah, penerapan pembelajaran ilmiah berdasarkan pemecahan masalah dalam konteks pembelajaran daring, yaitu pada saat proses pembelajaran daring berlangsung. Di sini posisi guru dengan peserta didik itu berada di tempat yang berbeda, berada di rumah masing-masing. Di sini yang menjadi kendala utama di dalam proses pembelajaran daring yang berlangsung yaitu dalam hal jaringan. Karena kan tempat tinggal yang berbeda dan kualitas jaringan pasti berbeda juga. Dan bisa jadi juga karena faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan jaringan pun menjadi hilang timbul. Di sini juga peserta didik merasa tertekan dikarenakan belajar online. Dia sebenarnya tertekan batin dengan penugasan yang diberikan oleh guru. Sebenarnya pada saat guru yang menjelaskan materi, dia tidak mengerti apa itu materi yang disampaikan oleh guru, tapi mau tidak mau dia harus mengerti sendiri dengan pemahamannya sendiri. Dan saya akan masuk ke dalam contoh penerapan SCL dalam konteks PBL atau Problem Based Learning dalam daring. Yaitu pada saat proses pembelajaran daring berlangsung, di sini menggunakan media Zoom, Meet, Classroom, maupun WA Group. Di sini guru dapat memberikan tugas bagi peserta didik berupa pertanyaan-pertanyaan. Disinilah arti dari problem based learning itu. Di sini guru membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok, dan di dalam kelompok inilah mereka bekerja sama untuk memecahkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan di sini tugas guru hanya mengkoordinir peserta didik agar proses pembelajaran daring tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf atas itu. Dan cukup sekian dan terima kasih. Salam mahasiswa.